Halo Joy Kids, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang sudah rajin nonton ataupun yang baru sekali nonton. Welcome to Joy Online Service. Buat kalian yang di Palangkaraya, di Jakarta, di Surabaya ataupun di kota-kota manapun berada, welcome buat kalian semua. Oke, sebelum kita mau mulai acara Joy Kids ini, mari kita mau yel-yel dulu ya Miss ya. Oke, siap? Oke, yuk. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woo! Sekali lagi ya. Oke, Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Woohoo! Hello everyone, welcome again to Joy Online Service. Let's stand up, kita berdiri semuanya sama-sama. Oke, kita yel-yel satu kali. Everybody ready? Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Let's go. Woo! Come on, clap your hands together. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Again, sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He sets me free. Oh, sama hari ini. Kami percaya Engkau setia buat kami Tuhan. Thank you for your faithfulness for us. Thank you Jesus. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga. Lebih dari siapapun
Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Let's lift up our hands. Let's open up our hearts. Let's start to worship Jesus. He's our loving Father. He's a good, good Father. Dia Bapa yang baik buat kita. Kamu buka mulut kita, mulai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you for who you are. Setia buat kami dan kami akan melanjutkan acara kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sama-sama katakan amin. Oke, halo Joy Kids. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau main games. Oke, games kali ini adalah Dian Says. Oke. Peraturannya adalah kalau Miss ngomong Dian Says, itu baru kalian harus melaksanakan apa yang Miss Dian ngomongin ya. Nah, kalau enggak ada kata-kata Dian Says, jangan dilakukan. Oke? Oke, kalian yang di rumah ikutan juga ya. Oke. Siap semua? Oke. Dian Says, duduk. Berdiri. Oke, berdiri sekali. Dian Says berdiri. Oke. Sekali lagi ya, kita coba lagi ya. Oke. Dian Says pegang rambut. Dian Says jongkok. Dian Says loncat. Berhenti. Dian Says berhenti. Oke, pinter. Kalian semua bisa lakukan di rumah masing-masing ya. Bye-bye. Halo semuanya. Hai, jumpa lagi. Nah, sebelum Missnya masuk ke cerita, Missnya mau tanya nih, punya pertanyaan. Siapa di sini yang pernah ikut lomba? Yes. Mungkin entah lomba musik, entah piano, singing, atau mungkin lomba mathematics, ya toh. Bisa juga science atau apapun deh. Mungkin juga lomba debat Inggris gitu ya. Apapun yang pernah kalian ikuti. Atau mungkin nggak ikut lomba, tapi ikut pertandingan ya kan. Beda lagi nih, pertandingan seperti basketball, mungkin volley, atau mungkin tenis, badminton, atau pertandingan-pertandingan yang lain, atau mungkin seperti itu ya apa, catur, lomba catur, atau apapun yang pernah kalian ikuti. Nah, biasanya pasti yang pernah ikut lomba ataupun yang pertandingan pasti tahu ya, di setiap lomba atau pertandingan itu ada rules atau peraturan. Benar nggak sih? Ada rules atau peraturan yang harus kita ikuti supaya apa? Kita bisa jadi pemenangnya, ya kan? Ada peraturan-peraturan yang menentukan, bukan kita sih, maksudnya menentukan siapa yang jadi pemenangnya. Misalnya nih, lomba mathematics harus mengerjakan soal dalam waktu hitungan 10 detik misalnya gitu, misalnya. Nah, kalau yang lebih dari 10 detik otomatis nggak bisa menang ya kan, karena kan peraturannya cuma 10 detik. Nah, yang tercepat mungkin jadi pemenangnya gitu kan.
Atau mungkin seperti pertandingan basket ya kan, kok basket ada peraturannya nggak boleh pakai kaki ya kan. Kalau seandainya waktu pertandingan basket ada yang menendang temennya atau lawannya istilahnya, pasti harus langsung didiskualifikasi atau bahkan mungkin grupnya dikeluarkan dari pertandingan. Mungkin juga nggak tahu, tergantung setiap pertandingan ya kan. Nah, tapi ada banyak peraturan yang harus dipatuhi supaya apa? Ditentukan siapa pemenangnya dan juga siapa yang menang, siapa yang kalah. Ditentukan juga supaya apa? Selain itu untuk menentukan keamanan buat setiap orang ikut lomba ya kan, ikut pertandingan. Kalau yang tadinya nggak boleh pakai kaki lalu tiba-tiba tendang, nah itu otomatis akan yang menendang ini akan dihukum. Nah, sedangkan yang kena tendang pasti akan mengalami kerugian ya kan. Jadi itu adalah gunanya atau perlunya adanya rules atau peraturan. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah cerita di mana ada seseorang dia itu yang mengikuti rules ya, dia ikut rules istilahnya peraturan atau mungkin bahkan bukan peraturannya, perintah dari orang yang di atasnya, atasannya, dan akhirnya dia mendapat happy ending ya kan. Siapa sih di sini yang nggak mau happy ya kan? Siapa yang nggak mau menang? Semuanya pasti mau. Nah, begitu juga dengan kita, supaya apa? Kalau ketika kita ikut peraturan, kita bisa happy gitu ya. Nah, hari ini ceritanya namanya adalah seorang bernama Ruth. Tapi sebelum itu kita mundur lagi sedikit jauh ya. Jadi pada waktu itu di tempat Israel itu di Kanaan ya, waktu itu bangsa Israel sedang berada di situ, mereka itu sedang mengalami musibah kelaparan. Musibah apa? Kelaparan. Apa itu kelaparan? Kelaparan dari mana? Mungkin bukan cuma sekedar nggak bisa makan, tapi tumbuhan-tumbuhan tuh nggak bisa bertumbuh dengan baik ya. Banyak yang nggak bisa, istilahnya ketika ditanam lalu gersang tanahnya, kurang air atau apapun, pokoknya semua yang berhubungan dengan makanan itu banyak yang tidak bisa terjadi dengan baik. Nah, lalu suatu hari di sana ada seorang bernama Elimelek. Siapa namanya? Elimelek. Yes, Elimelek ini punya seorang istri yang bernama Naomi ya. Jadi Elimelek dan Naomi. Nah, Elimelek dan Naomi ini mereka punya dua anak. Namanya Mahlon dan juga Kilion. Nah, lalu ketika pada waktu musim kelaparan itu, Elimelek beserta Naomi, Mahlon dan juga Kilion, mereka pindah ke Moab ya. Jadi mereka berempat berangkat ke Moab. Pada waktu itu mungkin Mahlon sama Kilion masih entah remaja gitu ya, pokoknya masih kayak masih anak-anak lah, mungkin remaja gitu ya. Nah, karena mereka lama di sana, lalu akhirnya Mahlon dan Kilion ini menikah dengan perempuan Moab ya. Kalau mungkin kalian bingung kenapa memangnya di zaman itu orang Israel itu hanya boleh menikah dengan orang yang sama-sama Israel ya. Tapi karena mereka pindah ke negeri lain, akhirnya mereka menikah dengan perempuan dari negeri lain gitu ya. Nah, lalu suatu masa ya ketika mereka sudah menikah ya, istrinya Mahlon itu namanya Orpa, ada juga yang namanya Ruth ya. Lah, istrinya adiknya gitu ya mungkin ya. Lalu suatu hari Bapak Elimelek ini meninggal ya, entah kena sakit atau pokoknya sudah tua. Lalu Bapak Elimelek ini meninggal. Nah, tidak lama kemudian ya, setelah 10 tahun setelah itu, lalu kedua anak laki-laki Naomi itu juga meninggal. Jadi Mahlon dan Kilion juga meninggal. Akhirnya tinggal siapa aja? Cuma 3 orang perempuan ya, Naomi, Orpa, dan juga Ruth. Nah, karena Naomi ini merasa sedih ya, dia merasa kehilangan sudah nggak ada lagi keluarganya ya. Lalu akhirnya dia mendengar berita bahwa di tanah Israel itu, di tempat yang dia tinggalkan sebelum waktu kelaparan itu di Kanaan, orang-orang itu lagi diberkati gitu ya. Jadi semua panennya lagi subur, mungkin tumbuhnya bukan cuma 1-2 kali tapi 10 kali lipat. Pokoknya semuanya itu lagi berbahagia di sana. Nah, lalu Naomi dengar dan dia berpikir, ya sudahlah kayaknya aku waktunya pulang gitu ya. Karena dia juga masih punya istilahnya tanah di sana, masih punya tempat di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Lalu dia ngomong sama dua menantunya ya, aku mau balik ke tanah kelahiranku, gitu, ke negeriku. Sekarang kalian kembalilah ke rumah orang tua kalian masing-masing ya, karena aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi gitu ya. Jadi aku bisa lepaskan kalian. Misalnya mereka suruh balik dan nggak menikah sama orang lain, udah bebas gitu ya. Jadi dia mau balik sendirian. Tapi kemudian kedua menantunya ini mereka nggak mau, jangan ibu, aku ikut kamu kemanapun kamu pergi, aku ikut. Pokoknya mereka berdua itu berusaha, akhirnya ya sudahlah, karena Naomi lihat oke, kelihatan mereka berdua ini benar-benar mau ikut kembali. Akhirnya mereka berjalanlah kembali. Nah, di tengah-tengah perjalanan Naomi ini ngomong lagi ya, bicara lagi sama kedua menantu, sudahlah kalian kembalilah, nggak usah ikut aku. Karena aku sudah nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Karena waktu dia pergi, dia bawa semuanya di negeri Moab itu habis waktu suaminya dan anak-anaknya meninggal. Dan di Kanaan dia hanya cuma punya kayak istilahnya sebidang tanah atau rumah yang bisa dia tinggali. Tapi dia sudah nggak punya harta lagi. Dan dia juga nggak punya anak lagi gitu ya.
lalu akhirnya si Orpa, ya sudahlah, mungkin dia juga agak ragu-ragu. Akhirnya Orpa memutuskan untuk meninggalkan Ruth dan juga Naomi. Nah, Ruth tetap bersikeras, ya pokoknya dia memaksa, tidak mau, tidak bisa ibu, pokoknya aku mau ikut kemanapun ibu pergi, aku pergi. Allah ibu itu adalah Allahku, bangsa ibu adalah bangsaku. Pokoknya Ruth itu begitu istilahnya punya kemauan yang begitu bulat ya, begitu besar. Akhirnya sampai akhirnya Naomi nggak bisa nolak. Nah, singkat cerita akhirnya mereka tiba ya di tempat tinggal Naomi yang lama. Lalu di sana dilihat banyak orang, memang itu padang-padangnya lagi menguning ya, banyak sekali orang-orang yang bekerja mengambil hasil-hasil gandum. Nah, lalu Ruth ini dia bilang, ya sudah gini aja, karena ini musim panen gandum, aku akan ikut bekerja besok, mulai besok ya. Jadi di belakang pekerja-pekerja itu memunguti gandum-gandum yang terjatuh, karena mereka punya di istilah pada waktu itu ya, mereka punya peraturan bahwa ketika mereka menyabit gandum, kalau ada yang jatuh-jatuh itu nggak boleh diambil lagi. Itu memang dikhususkan, disisakan untuk orang-orang fakir miskin. Jadi mereka orang yang nggak punya apa-apa. Nah, di tempat tinggal itu di Bethlehem situ, Naomi itu bukan Naomi ya, Elimelek ya, jadi suaminya Naomi yang sudah meninggal itu, dia punya saudara bernama Boaz ya. Jadi Boaz itu punya ladang yang besar, orang itu sangat kaya ya. Nah, di sana ternyata ladang tempat Ruth bekerja adalah ladang milik Boaz. Jadi besok paginya Ruth bekerja ya, pagi-pagi dia bangun, dia minta izin sama Naomi, ibu aku pergi bekerja. Oke, sudah dia pergi ke ladang ya. Jadi dia berdiri di belakangnya orang yang menyabit gandum, dia ngambilin sisa-sisanya, mungkin pakai keranjang itu diambilin dari pagi, lalu sampai pokoknya dia bekerja terus gak berhenti. Nah, lalu waktu Boaz datang melihat ladangnya, dia lihat siapa perempuan itu gitu ya, ngapain dia di situ. Lalu akhirnya salah satu pekerja yang biasalah ya kalau di suatu tempat kecil, begitu ada orang baru datang langsung kayak gosip gitu ya, gosip di mana-mana, semua orang tahu cerita tentang Naomi dan juga Ruth. Lalu si pekerja itu menceritakan kepada Boaz apa yang terjadi kepada mereka, dan kemudian akhirnya Boaz itu sangat tersentuh. Wah, menantunya ini luar biasa gitu ya, dia sangat rajin, bahkan dia sangat istilahnya bela-belain mertuanya. Lalu dia terus bekerja sampai waktu istirahat makan siang. Lalu si Boaz bilang sama pekerjanya, kasih dia makan dan biarkan dia tetap bekerja di sini, jangan boleh ke tempat lain gitu ya. Karena di tempat lain takutnya nanti justru bukan dibiarkan tapi diganggu. Nah, akhirnya dia dikasih izin, dia bekerja pagi, siang, malam di sana setiap hari ya, dia bahkan juga dikasih makan dan juga dikasih minum. Sampai akhirnya Ruth ini bingung ya, kenapa kok ada orang sebaik ini. Lalu dia cerita kepada Naomi ya, dia cerita bahwa ada pemilik ladang begini begitu, dia cerita kepada Naomi, dia begitu baik kepada Ruth, dikasih makan. Bahkan bukan cuman itu ya, Boaz juga terakhir Boaz juga bilang, kalau kamu nyabit jangan sampai terlalu diambil semuanya, sengaja disisakan buat Ruth, gitu isinya tujuannya gitu ya. Karena dia lihat Ruth ini begitu baik hati ya, begitu setia. Lalu ketika Naomi diceritain sama Ruth, terus Naomi bilang, wah itu adalah saudaranya Bapak Elimelek ya, bapak mertuamu dulu gitu. Nah, akhirnya di sana terus Ruth bekerja, dan suatu ketika Naomi ini karena dia juga selain dia punya saudara Boaz, dia ada saudara yang lebih dekat terhadap mereka gitu ya. Karena di zaman itu gini, kalau seandainya ada perempuan ditinggal mati oleh suaminya ya, keluarganya atau saudara laki-lakinya itu punya tanggung jawab untuk memelihara perempuan ini, misalnya gitu ya. Ya mungkin di sini zaman ini nggak ada ya, tapi ini adalah peraturan di zaman itu gitu ya. Nah, lalu si Naomi itu dia seperti kayak istilahnya mengajukan permintaan ini ya kepada saudaranya Elimelek, mau nggak kamu nebus tanah ini, karena dia masih punya tanah ya, tanah ini nggak boleh dijual ke orang lain, harus dijual kepada keluarga terdekat. Nah, dia kalau menebus tanah ini, dia harus ambil semuanya termasuk istrinya gitu ya, dan ditinggalkan itu tadi. Nah, akhirnya saudaranya ada dua ya, Boaz dan juga orang lain yang nggak disebutkan namanya. Tapi yang level pertama adalah orang lain yang nggak disebutkan namanya ini gitu ya. Lalu dia ditawarin, mau nggak nih gitu ya, kamu beli tanahnya Elimelek ini plus istrinya yang masih ada di situ gitu ya. Lalu si orang ini dia berpikir-pikir, waduh,
kayaknya kalau ada istri ini gue nggak bisa gitu ya. Jadi entah apapun alasannya dia nggak mau intinya gitu ya. Dia bilang kayaknya aku nggak sanggup. Kalau tanahnya oke, aku masih bisa tebus gitu ya. Berapapun aku masih mau. Tapi kalau ada bawaan di dalamnya ini istrinya ini dia nggak mau gitu ya. Akhirnya dia lepaskan haknya. Dia lepaskan haknya, dia kasihkan kepada Boas karena Boas ada level kedua, level berikutnya. Nah, lalu si orang lain yang nggak disebut namanya level 1 ini dia kasih sandal kepada Boas. Itu tandanya. Jadi zaman dulu itu banyak sekali peraturan-peraturan yang mungkin kalau kita dengarkan sekarang itu sepertinya agak aneh gitu ya. Ini aja sudah ada 3 ya kan. Kalau ada yang meninggal, saudaranya harus mau ambil. Lalu yang kedua, kalau mau beli tanahnya harus diambil sama istrinya sekaligus plus istrinya tadi. Lalu yang ketiga, ketika dia melepaskan haknya, dia harus kasih sandal kepada orang yang dilepaskan haknya itu. Jadi dia kasih sandal kepada Boas sebagai tanda bahwa dia tidak mau tanah ini dan dia tidak akan istilahnya tidak akan komplain di lain hari gitu ya. Akhirnya dia kasih sandalnya kepada Boas. Singkat cerita, Boas yang berhak untuk menebus tanah ini beserta juga dengan isinya plus Ruth juga gitu ya. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Yes, akhirnya Boas setuju ya, Boas membeli tanah itu miliknya Elimelek ditebus plus juga Ruth. Jadi singkat cerita Ruth jadi istrinya Boas gitu ya. Nah, lalu setelah itu semua orang menyaksikannya karena di zaman itu nggak ada notaris ya kan. Kalau sekarang kita jual beli pakai notaris, tapi zaman itu adalah masyarakat, jadi orang-orang di sekitar mereka, orang-orang dari keluarga mereka yang juga karena zaman itu semuanya masih keluarga, lalu semuanya harus menyaksikan, misalnya diketok palu dan mereka semua menyaksikan bahwa Boas menebus tanah ini dan dia mengambil haknya dari level yang sebelumnya, lalu dia menebus plus berikut juga dengan Ruth istri, dijadikan istrinya. Nah, akhirnya setelah Ruth jadi istrinya Boas ya, lalu Ruth itu punya anak ya, dia melahirkan banyak anak dan juga ada cucunya juga, pokoknya dia melahirkan banyak anak. Lalu setelah itu ada satu anak yang bernama Obed ya, anak itu namanya Obed, dan tahu nggak kalian Obed ini adalah kakeknya Daud ya. Jadi Obed ini adalah ayahnya Isai itu adalah ayahnya Daud. Jadi Obed ini adalah kakeknya Daud. Jadi kalau kita dengar rentetan ceritanya ya, Ruth ini dari seorang janda dari Moab yang nggak jelas statusnya, tapi dia bisa jadi neneknya Daud ya. Nenek moyang ya, bukan neneknya, nenek moyangnya Daud ya. Karena apa? Dia OP, dia mematuhi mertuanya ya, dia ikut mertuanya, dia bahkan istilahnya berusaha setia kepada mertuanya, dan gak cuma itu, dia juga ikut apa yang dikatakan mertuanya. Jadi mertuanya ngomong A, dia turutin, mertuanya ngomong B, dia turutin, dia harus begini, dia harus begitu, semuanya dia lakukan sesuai dengan yang diberitakan oleh Naomi. Jadi dia mengikuti semua peraturannya Naomi, dia mengikuti semua nasihatnya Naomi ya. Kalau kalian bisa baca di kitab Ruth itu dari awal sampai akhir, kalian akan lihat betapa Ruth ini adalah orang yang OB, yang mentaati semua perintah dan kata-kata Naomi. Sampai akhirnya dia mendapatkan apa? Happy ending ya. Siapa sih di sini yang nggak mau dapat happy ending ya kan? Semuanya kita pasti mau, tapi kita harus apa? Belajar taat. Ya, harus belajar taat, be obedient and be happy. Itu super kebenaran kita hari ini. Nah, Misya punya sesuatu yang mau Misya tunjukkan kepada kalian. Nah, Misya punya sebuah ilustrasi ya. Ini adalah instruction paper ya. Hari ini Misya punya tugas untuk membuat susu grass jelly, oke? So, coklat milk, entah coklat milk atau mungkin pokoknya something yang milk gitu ya. Plus dan juga ada grass jelly. Nah, kita akan buat dulu grass jelly-nya pertama ya. Oke, ini ada peraturannya ya. Di sini ada tulisannya 700 ml air kita masukkan ke dalam panci. Oke. Jadi sudah diukur terlebih dahulu ya. Harus pas 750. Kalau enggak ntar jelinya enggak jadi yang bagus gitu ya. Oke. Oke. Lalu sebelum itu kita campurkan ini bubuk jelinya ya. Lalu kita aduk-aduk rata. Kita aduk sampai rata. Setelah itu kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, sambil nunggu nih ya, kita sambil paralel aja dua tangan nih, dua orang karena biar agak cepet. Nah, kita masukkan ini air panas ya. Ini ceritanya ini air panas, oke? Kurang lebih sekitar 100 ml ya, 150-an gitu. Lalu kita masukkan bubuknya ini, bubuk susunya atau apapun yang milk tadi. Lalu kita aduk juga ya. Ini biar tidak menyita waktu ya. Oke, kita aduk juga. Nah, kita tunggu. Nah, yang agak lama ini kita nunggu ini ya, si grass jelly. Oke.
Ini sudah tercampur ya kan. Kita aduk grass jelly-nya. Peraturannya itu dikatakan di sini harus dicampur lalu dimasak sampai airnya mendidih. Jadi lumayan ya, lumayan. Take time. Oke, sebentar ya. Ini sudah terbesar apinya. Saya cek dulu. Tapi kalian nggak boleh coba ini di rumah sendiri ya, karena harus ada supervise dari orang tua ya ketika kita menyalakan api. Ini kompor-kompor ini berbahaya sekali kalau kalian sendiri melakukan ini tanpa bantuan orang tua. Oke. Nah, ini yang sudah kita. Nah, di sini selain itu ya, tadi Miss-nya juga siapkan ini. Nih, ini ais batu untuk nanti kita campur ketika grass jelly-nya udah jadi. Nah, grass jelly-nya ini kan kalau kalian pernah lihat mungkin ya di entah di YouTube atau dimanapun ya, grass jelly itu biasanya bentuknya kan kayak diserut gitu ya. Nah, kita akan buat grass jelly ini tanpa diserut, jadi memudahkan kita supaya nggak perlu pakai alat lagi yang lain gitu ya. Nah, tapi harus ikutin peraturannya. Kalau nggak ikutin peraturannya nggak bisa jadi grass jelly-nya gitu ya. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, ya sudah mulai ada buih-buihnya, ada bulu-kutuk-bulu-kutuknya. Nah, oke, kita bisa matikan ya, bisa kita matikan dulu. Jangan lupa terus diaduk ya. Waktu tadi apinya nyala harus terus diaduk. Kalau enggak nanti bisa gosong, ya kan? Itu juga termasuk salah satu peraturan yang harus diikutin. Kalau enggak bisa gosong jelinya. Kita akan tunggu sampai ini buihnya ini menghilang ya. Tadi kan sudah kelihatan itunya ya, mendidihnya. Kita akan tunggu sampai ini asap-asapnya ini ya. Kalian bisa lihat nggak nih? Nah, kan kelihatan asap-asapnya. Nah, ini ya. Kita akan tunggu sampai asapnya menghilang. Baru setelah itu kita akan pindah ke sini dulu. Oke. Kita biarkan dulu agak dingin. Atau kita pindah dulu aja ya, biar kelihatan. Ini soalnya kan nggak kelihatan nih di dalam panci ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita rapikan dulu posisinya biar lebih kelihatan. Nah, ini ya, di sini biar lebih kelihatan. Tadi sudah dipindah pancinya. Kita tunggu sampai ini ya, buihnya yang putih-putih ini menghilang gitu ya. Kalau kita pikirin kenapa sih kok harus ikutin peraturan gitu ya. Kalau seandainya nih dari tulisan-tulisan ini, wah dilempatin satu aja ya, nggak usah semuanya dijalankan. Misalnya pokoknya nggak usah diaduk, biarin aja. Jadi biarin dia matang sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Kayak tadi Miss bilang, kalau nggak diaduk bakal bisa gosong. Kalau gosong enak nggak kira-kira grass jelly-nya? Aduh nggak enak ya kan, pahit-pahit gimana gitu. Nah, lalu susu ini ya, susunya juga sudah diaduk-aduk rata. Nah, sambil kita menunggu, ini kan sudah nih, nah nih ya, ditiup dulu. Jadi buih-buihnya masih kelihatan, kita akan tunggu kira-kira kurang lebih 10 menit ya. Tapi di sini nggak 10 menit kok. Nah, kita sudah Miss-nya siapin ini nih. Nah, es batu 1 liter, harus yang gede gini ya. Kalau kecil-kecil dia nggak bisa jadi harus yang gede seperti ini. Jadi ini khusus dibuat spesial buat rekaman kita hari ini. Oke ya, kita akan buka ini es batunya. Lalu akan kita masukkan ke dalam sini. Ya agak dorong sedikit ya, soalnya kalau nggak nanti bisa kepur. Aduh, jatuh. Oke, iya. Nah, ini sekarang PR-nya juga sama. Harus kita aduk-aduk sampai dia jadi sesuatu. Oke. Kalau es batunya kecil-kecil, ya nggak bisa jadi. Nah, kita akan lihat apakah yang terjadi terhadap grass jelly ini. Sepertinya mangkuknya kurang besar nih ya. Nah, lihat ya, karena dia karena Miss-nya mengikuti itu, jadi peraturannya ini ya, istilahnya instruction paper ini. Nah, ini dia mulai jadi grass jelly yang serut. Ya, memang membutuhkan proses yang lama. Tapi es batunya harus besar ya. Kalau es batunya kecil-kecil, Miss-nya sudah pernah coba, nggak bisa jadi seperti ini. Oke, nah sekarang kita sudah jadi ya. Kita akan pindahkan ini grass jelly-nya ke gelas ini. Kita akan bentar. Oke. Iya, ya. Iya. Nah, sekarang kita akan campurkan ini. Tadi susu yang udah kita buat agak kental ini ya, supaya dia oke. Kenapa dibuat agak kental? Karena ini, jadi ini kan encer ya kan.
banyak airnya supaya apa? Dia terasa lebih oke. Ini coba dulu ya. Sengaja dibuat agak kental makanya jadi kenapa pakai air cuma 100 ml aja? Karena ini tujuannya supaya waktu dicampur sama grass jelly-nya yang ini yang agak berair ini ya, agak encer. Karena kan nggak diserut, nggak pakai alat ya. Jadi maunya yang praktis dan cepat, tapi supaya bisa jadi enak, susunya dibuat lebih kental supaya apa, rasanya nggak terlalu manis, tapi ketika dicampur sama grass jelly-nya rasanya jadi pas. Sekali lagi. Sip. Nah, rasanya yummy banget. Ini kalian bisa juga coba di rumah sama parents tentunya ya. Tapi kenapa sih kok misalnya ngomong tentang ini, ilustrasi tentang ini? Karena ini sama seperti Ruth tadi ya. Ketika Ruth mau ikut dan taat nasihat Naomi, semua yang Tuhan yang diperintahkan Naomi kepada Ruth dilakukan oleh Ruth dengan sebaik mungkin. Akhirnya dia dapat apa? Dapat joy. Dia dapat berkat blessing yang luar biasa. Ya, dia dapat joy yang nggak bisa digambarkan sampai akhirnya dia jadi salah satu nenek moyang keturunannya Pak Tuhan Yesus. Itu adalah happy ending yang Miss maksud ya, bukan cuma sekedar dia menikah sama Boas yang kaya raya, bukan. Tapi happy endingnya apa? Dia jadi salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau seandainya tadi Missnya nggak OB ya, waktu bikin grass jelly nggak diaduk, dibiarin aja, pokoknya yang penting kan mendidih. Peraturannya kan mendidih, tapi ada diaduknya, tapi diaduknya nggak dilakukan. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi enak nggak? Nggak bisa ya. Bisa jadi gosong, nggak jadi happy ending gitu kan, gosong soalnya. Nah, kalau seandainya nih susunya tadi dibikin agak justru lebih banyak, oh airnya 100 kurang, bikin aja 500, 1 gelas penuh. Jadinya apa? Nggak enak, nggak ada rasanya. Kenapa? Terlalu encer gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita mau OB ya, kita mau sama-sama taat semua peraturan yang dibuat entah orang tua kita, di sekolah, atau dimanapun peraturan yang kita harus taati. Kita mau sama-sama OB, karena apa? Be obedient and be happy ya. Ketika kita obey, kita akan dapat joy yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan dapat ending yang happy ending yang kita nggak pernah tahu, yang mungkin kita nggak pernah bayangkan. Tapi kita akan dapat happy ending yang sangat-sangat and very amazing seperti Ruth sampai dia akhirnya jadi siapa? Nenek moyangnya Tuhan Yesus. So kita belajar sama-sama hari ini, be obedient and be happy. Sumber kebenaran kita hari ini adalah be obedient and be happy. Ayat penuntun kita hari ini adalah Rut 1-4 or Rut 1-4. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 14. Aku bergembira mengikuti perintah-perintahmu seperti memiliki segala macam harta. Or Psalm 119 verse 14. I have rejoiced in your laws as much as in riches. Oke, ibadah kita sudah selesai. Mari kita semua bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita hari ini. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk lebih lagi taat Tuhan dan dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami dengarkan hari ini Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan link YouTube ini kepada teman-teman kalian semua. Bye-bye.